Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CKP Angkatan 9 Kabupaten Demak akan melakukan demonstrasi konseptual terkait dengan coaching supervisi dalam akademik. Perkenalkan, nama saya Aruf Lehatul Umiyah dari SLB Negeri 1 Demak. Saya Dwi Ari Suwandi, CKP dari SMA Nurul Ulum Trengguli Demak. Saya Bambang Triatmoko dari SMK Negeri 2 Demak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Gimana kabarnya hari ini, Bu Al? Alhamdulillah, Pak. Baik. Pak Ari bagaimana? Saya juga alhamdulillah baik saja, Bu. Alhamdulillah. Kita tetap semangat ya, Bu. Semangat, Pak. Sebelum untuk melakukan suatu proses coaching, di sini saya sebagai supervisor akan melakukan suatu persiapan di dalam kegiatan coaching yang nanti Bu Al lakukan. Dari kompetensi coach yang harus dimiliki itu adalah presence, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 Bu Al untuk kompetensi inti sebuah coach. Dari ketiga kompetensi tadi, mungkin yang ingin Bu Al kembangkan itu yang mana? Baik, dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan semuanya. Harusnya seperti itu, Bapak. Karena biar proses coaching itu berjalan dengan baik, bisa sesuai dengan harapan. Jadi harus ketiga kompetensi itu harus saya miliki semua. Berarti ketiga kompetensi itu harus dimiliki semuanya. Ya. Kemudian di dalam pengembangannya, Bu, mungkin dari ketiga kompetensi tadi, mungkin yang perlu, yang harus dikembangkan itu yang mana? Baik, dari ketiga kompetensi tadi yang harus atau saya lebih kembangkan itu yang pada mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak. Karena dengan di situ saya bisa menggali apa yang dirasakan atau solusi yang dirasakan pada si coaching seperti itu. Berarti kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot Ya, yang betul. ingin kembangkan. Nah, dari pertanyaan berbobot itu mungkin dari proses coaching di Zoom itu mungkin Bu Al punya suatu tujuan, kemudian adanya suatu harapan, Bu, mungkin dari kegiatan coaching yang Bu Al besok lakukan itu seperti apa? Nah, harapan saya dengan saya mengembangkan kompetensi apa tadi, mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana nantinya saya berharap itu coaching itu dapat menemukan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang saya berikan. Kemudian dari situ juga saya juga bisa lebih mengembangkan, Bapak. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pertanyaan berbobot, tapi lebih mengembangkan bagaimana sih seharusnya memberikan pertanyaan yang lebih baik, lebih berbobot lagi. Jadi harapannya adalah mengembangkan pertanyaan berbobot yang untuk mencari solusi dari permasalahan dari coaching. Ya, membantu coaching juga. Terima kasih Bu Al untuk persiapan dari proses coaching. Ini mudah-mudahan nanti proses coaching Bu Al nanti semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ya, saya ucapkan selamat untuk bekerja. Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum Bu Al. Waalaikumsalam Pak Bambang. Gimana kabarnya Bu Al? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Pak Bambang gimana? Sehat Bu, alhamdulillah. Namun agak galau. Bu Al punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Baik, kebetulan Pak Bambang saya free, nggak ada jam mengajar. Monggo kalau mau bercerita. Ya gitu Bu. Saya itu hari-hari ini sedang galau dan gelisah. Mungkin dengan bercerita dengan Bu Al bisa mengurangi kegelisahan saya terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh begitu, baik Pak Bambang. Nah kira-kira kita nanti akan berbicara ya Pak ya. Kira-kira yang menjadi tujuan atau utamanya apa dalam pembicaraan kita nanti?
supaya saya bisa menjadi lega, kemudian saya bisa menemukan solusi dari kegelisahan saya. Baik, terima kasih Pak Tendang. Nah, mumpung saya masih free ya Pak ya, monggo Mas Bapak bisa bercerita kira-kira seperti apa permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Jadi begini Bu, pada waktu saya melaksanakan pembelajaran, kebetulan kan saya ngajar kelas 12 ini, mata pelajaran produktif teknik kendaraan ringan otomotif. Saya merasa pada setiap pertemuan saya dengan anak-anak di kelas, itu anak-anak itu kok kurang termotivasi, kemudian kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Begitu Bu. Nah, yang saya tangkap dari cerita Bapak ini tadi, anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira yang Bapak lakukan seperti apa kok sehingga anak itu jangan merasa anak itu kurang aktif? Begini Bu, pada waktu saya melakukan pembelajaran, saya merasa ya sudah baik Bu. Saya melakukan apersepsi, kemudian saya menggunakan kata-kata yang ramah dan familiar terhadap anak-anak. Saya juga menggunakan media pembelajaran. Ya, pembelajaran yang saya gunakan biasanya PowerPoint Bu. Tapi anak-anak tetap saja kurang termotivasi, masih malas-malasan dan tidak begitu aktif, kurang antusias begitu Bu. Nah, dalam kata antusias dan kurang aktif, Bapak ya. Betul. Itu yang seperti apa yang Bapak rasakan? Kadang anak cenderung melamun sendiri, kemudian anak-anak juga tidak begitu kurang antusias, malas-malasan. Kadang ada yang meletakkan kepalanya di meja seperti itu. Terus kalau saya beri pertanyaan itu tidak ada yang menjawab, hanya 1-2 orang saja yang aktif menjawab, begitu Bu. Baik, Bapak merasa itu anak-anak, Bapak melihat itu anak-anak masih kurang fokus ya Pak ya, masih suka melamun dalam pembelajaran Bapak, masih kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada posisi itu jika kita nilai dalam skala 1 sampai 10, penilaian Bapak itu pada skala berapa? Kalau indikatornya keaktifan anak-anak dan motivasi anak-anak dalam belajar, mungkin ya poinnya 5 Bu. Poinnya 5. Iya. Baik. Kalau jika ingin ditingkatkan, Bapak ingin berada pada nilai berapa? Kalau saya ingin meningkatkan kan ya mestinya saya sebagai guru harusnya ya nilainya bagus Bu, 9 atau 10 begitu. Bisa yang maksimal ya Pak ya. Kan harapan kan Ya, harus besar Bu. harapan, betul. Nah, itu tadi permasalahan yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depan untuk mengatasi masalah tersebut, masalah pada anak tersebut? Seperti ini Bu, kadang kan saya bertanya-tanya sendiri kenapa anak kok malas-malasan. Terus kemudian saya ngobrol sama anak-anak itu dari hati ke hati. Ada beberapa anak yang pada waktu ngobrol, kenapa kok kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Anak-anak itu menjawabnya, media pembelajaran saya itu terlalu itu saja Bu, tidak kekinian sesuai dengan jiwa anak-anak muda sekarang. Jadi akhirnya anak-anak menjadi cepat bosan. Kalau terkait rencana, setelah saya gali permasalahan saya itu dari anak-anak, saya akan membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak. Bapak ingin membuat sebuah media yang sesuai dengan belajar anak-anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Itu media yang seperti apa Bapak? Jadi setelah saya tanya anak-anak Bu, waktu ngobrol-ngobrol begitu, ternyata anak-anak itu menginginkan media belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat video. Nah, mestinya saya membuat media pembelajaran itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak tersebut. Begitu menurut saya. Nah, baik. Bapak ingin membuat media pembelajaran
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu media yang seperti apa Bapak? Mungkin yang bisa dikembangkan Pak Bambang, membuat media apa biar anak itu lebih fokus lagi gitu. Kemudian kan saya cerita sama teman-teman tuh yang rekan sejawa sama-sama ngajar mata pelajaran yang sama gitu. Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol itu mungkin bisa dicoba menggunakan media pembelajaran, membuat video pembelajaran, kemudian membuat PPT, tidak apa-apa asalkan tampilannya itu kekinian. Mungkin kan ada aplikasi yang kita bisa gunakan seperti Canva dan lain sebagainya. Terus satu lagi mungkin biar anak-anak lebih greget, cara kita melaksanakan assessment itu bisa menggunakan aplikasi Quizzes dan sejenisnya. Itu setelah berdiskusi dengan teman-teman. Nah, saya setuju itu Bapak, itu ide yang sangat bagus ya Pak ya. Jadi dengan menggunakan PPT yang lebih menarik, mungkin yang disesuaikan dengan minat anak ya Pak ya, gitu. Kemudian membuat Canva, kemudian melakukan asesmen itu menggunakan Quizzes biar anak-anak itu tidak kok hanya sebatas asesmen pertanyaan gitu, jadi lebih menarik, lebih menantang anak gitu ya. Saya setuju itu Pak. Kemudian lalu apa yang menjadi prioritas Pak Bambang? Kalau prioritas utama saya tentunya saya merencanakan dulu di awal tahun ajaran atau di awal semester saja, karena ini kan bulan sudah akhir semester. Saya buat rencana disesuaikan dengan apa istilahnya kompetensi yang akan saya berikan, terus saya membuat model-model atau media pembelajaran sesuai dengan kompetensi saya, terencana dengan baik, kemudian terjadwal dan sudah siap di awal semesteran, sehingga saya begitu mengajar itu nanti sudah siap di kelas itu skenario apa yang akan saya lakukan itu nanti akan bisa terlaksana dengan baik. Baik, berarti Pak Bambang melakukan perencanaan itu di awal semester ya Pak ya, atau di akhir semester ini ya kan, untuk nantinya semester kedepannya buat rencana, kemudian pelaksanaan yang terjadwal gitu ya Pak ya. Nah, kemudian strategi apa yang akan Bapak lakukan? Ya, dalam berstrategi nanti saya akan membuat sebuah pembelajaran yang terencana dengan baik, tidak hanya di media pembelajaran saja, dimulai dari awal ada persepsi, di mana persepsi itu harus ada mindfulness dulu supaya anak-anak itu fokusnya pada penerimaan pembelajaran yang saya berikan dulu, itu kemudian dilakukan pembelajaran yang aplikatif dan bisa untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Ya, ide yang sangat bagus itu Pak Bambang, rencana yang sangat bagus. Tapi saya mau tanya nih Pak, itu kan rencana Bapak. Nah, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan rencana tersebut? Keberhasilannya dengan saya membuat rubrik. Jadi saya memang sudah terbiasa membuat rubrik pembelajaran, bahwa kesiapan anak itu bisa diukur dari rubrik yang tadi saya buat lebih dahulu, sehingga bisa terkontrol itu dan ternilai dengan baik. Oh, anak ini sudah ada peningkatan apa belum terhadap motivasi dan keaktifan mereka dalam mengikuti pelajaran. Begitu. Sangat menarik itu yang apa yang jenengan sampaikan ya Pak ya. Lalu dukungan apa yang jenengan butuhkan saat ini? Tentunya dukungan dari teman-teman sejawat. Adanya penyamaan persepsi terkait dengan cara meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa. Terus yang tidak kalah penting itu adalah dukungan sarana prasarana sekolah. Karena saya ngajar produktif, tentunya kan banyak bahan-bahan praktik atau alat-alat praktik yang harus disiapkan. Kemudian media-media pembelajaran yang saya gunakan pun kan, kalau saya menggunakan video pembelajaran tentunya harus disupport dengan LCD proyektor, terus listrikan yang baik di kelas atau di bengkel tempat saya mengajar, itu sangat saya butuhkan. Bagus itu Pak. Lantas komitmen apa yang ingin Bapak lanjutkan nanti? Agar pembelajaran saya itu bisa sukses, tentunya saya akan melaksanakan hal-hal yang sudah saya rencanakan pada rencana aksi tadi secara konsisten. Karena kalau tidak konsisten, umpamanya di awal atau 1-2 kali pertemuan saja, akhirnya nanti
tetap tidak berhasil juga. Jadi butuh konsistensi saya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sangat bagus itu Pak. Bencana yang Bapak sampaikan, kemudian harapan Bapak itu sudah sangat bagus menurut saya ya Pak ya. Semoga nanti Bapak dalam pelaksanaannya ini bisa berjalan dengan baik, permasalahan sudah bisa terselesaikan dengan baik juga, perasaan jenengan juga sudah semoga bisa lega dengan apa yang jenengan sampaikan ini tadi. Terima kasih loh Bu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Pak Bambang. Semoga dengan bercerita ini saya kan sudah bisa menjadi lega, suasana hati saya menjadi nyaman, akhirnya saya dapat melaksanakan pembelajaran di kelas yang baik supaya anak-anak didik saya yang saya ajar itu juga menjadi lebih kompeten. Terima kasih Bu. Juga tugas kita sebagai guru ya Pak ya, bagaimana cara kita membuat suasana kelas menjadi nyaman, anak menjadi nyaman juga. Semoga kedepannya kita juga sama-sama lebih baik. Begitu Pak Bambang. Saya tunggu cerita selanjutnya nih Pak Bambang. Terima kasih Bu Al sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Terima kasih sekali. Saya tak kembali ke kelas lagi Bu. Iya, Ini sudah iya. ada jam ini. Oke, monggo Pak Terima Bambang. kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Alex, Pak Ari. Selamat siang Bu Al. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Pak Ari bagaimana? Alhamdulillah juga siap Bu. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol sebentar ya Bu berkaitan dengan kemarin proses coaching yang sudah dilakukan Bu Al kemarin. Ini kita saya menyampaikan sebagai supervisor yang sebenarnya kemarin mengamati apa yang sudah dilakukan Bu Al kemarin sama Pak Bambang kemarin sebagai coaching. Mungkin bagaimana menurut Bu Al ya, mulai sendiri pada proses coaching kemarin, kompetensi yang kemarin dengan praktekkan kemarin bagaimana? Baik Pak Ari, terima kasih. Untuk penilaian saya kemarin alhamdulillah ya Pak ya, coachingnya berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kemudian pada proses coaching itu juga sudah saya merasa itu sudah terlihat tiga kompetensi saat coaching itu sudah terlihat Bapak, itu saya merasa seperti itu. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu sudah terlihat di situ, begitu Bapak. Berarti Bu Al sudah menilai diri sendiri ya, Iya, itu bahwa menurut saya seperti itu. tiga kompetensi sudah dilakukan Ya. pada proses coaching kemarin ya. Kalau boleh saya memberikan suatu tanggapan atau menyampaikan apa yang sudah saya amati kemarin, boleh gitu? Ya, silakan Bapak. Berkaitan dari proses coaching kemarin, saya menyampaikan memang sudah bagus kemarin. Bu Al sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya pada coaching kemarin pada Pak Bambang, kemudian juga sudah bersedia penuh dalam kehadirannya untuk mendengarkan permasalahan dari coaching, kemudian sudah hadir aktif di dalam mendengarkan juga sudah luar biasa sekali dari awal sampai terakhir. Bu Al sudah mendengarkan apa yang menjadikan permasalahan dari coaching dari Pak Bambang. Dari yang sudah saya sampaikan menurut Bu Al bagaimana? Apakah setuju atau kurang setuju? Baik, mungkin tadi saya menilai diri saya mungkin tidak secara maksimal ya Pak ya, mungkin tiga kompetensi itu sudah ada, mungkin bagi saya itu masih kurang maksimal apalagi dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya Pak. Saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot yang mana itu si coach bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tapi saya pertanyaan saya masih agak kurang berbobot, lebih kurang maksimal begitu Bapak. Jadi memang kemarin dari pengamalan saya memang yang perlu dikembangkan tadi ya, untuk
mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching dengan tujuan itu ada si coaching itu bisa mengungkapkan suatu permasalahan secara detail, kemudian bisa mencari suatu solusi yang tepat, yang maksimal di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi Bu Al harus bisa berkembang di dalam mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching semacam itu. Jadi dari pembelajaran coaching kemarin, proses coaching, mungkin rencana tidak lanjut dari Bu Al seperti apa? Baik, untuk tindak lanjutnya mungkin dari apa yang Bapak sampaikan sebagai supervisor, saya mungkin lebih mengembangkan lagi Bapak terkait kompetensi pertanyaan berbobot. Mungkin saya lebih belajar lagi bagaimana cara membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi, bagaimana agar si coaching atau saat coaching itu bisa berjalan lebih baik lagi begitu. Kemudian agar si coaching itu bisa lebih maksimal dalam menggali solusi yang dihadapi. Dari solusi yang dihadapi. Terima kasih Bu Al, itu yang dapat saya sampaikan sebagai supervisor di sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Al bisa lebih baik, lebih maksimal kembali di dalam melakukan proses coaching. Terima kasih Pak Ari sudah memberikan saya penguatan, sudah memberikan saya masukan supaya ini bisa menjadi lebih baik bagi saya. Terima kasih Bu Al. Terima kasih Pak Ari.